Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Siang, Bu. Baik, untuk perkenalan hari ini ya, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu ya, supaya nanti ke depannya selama 1 semester kita pun juga enak begitu ya, Bapak Ibu saling kenal, kemudian nanti juga Bapak Ibu semuanya tidak sungkan ketika akan melakukan bimbingan dan semuanya bisa lulus ya dalam mata kuliah, karya ilmiah semester ini. Baik, perkenalkan nama saya Elinda Rizkasari, Bapak Ibu bisa memanggil saya Bu Elinda. Oh ini ada yang baru join, Bu Renika. Ya, saya domisilinya di Karanganyar, Bapak Ibu. Mungkin ada yang tinggal di Karanganyar juga. Nanti bisa memperkenalkan diri ya, setidaknya nanti bisa disebutkan nama, asal, dan mungkin saat ini bekerja di mana, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk saat ini juga saya mengampu sebagai dosen di salah satu universitas, swasta di Surakarta. Mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya melalui WhatsApp grup ya. Saya harapkan semuanya di kelas ini sudah bergabung di WhatsApp grup. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa lebih mudah. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya langsung saja ya untuk hemat waktu, langsung saja dimulai dari, Bu Anita Linda. Halo Bu Anita Linda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Bu, memperkenalkan diri dari mana dan, mungkin tinggalnya di mana dan bekerja di mana? Terima kasih. Nama saya Anita Linda, saya bekerja di SD Negeri 066 Sengeti. Saya tinggal di Sengeti, Provinsi Jambi. Saya bekerja selama lebih kurang 7 tahun. Yang kemarin TU, baru sekitar 8 bulan ini baru menjadi guru. Baik, terima kasih Bu Anita. Wah ternyata lumayan jauh ya Bu Anita, kalau saya Karanganyar di Jawa Tengah, Bu Anita mungkin, belum paham tadi saya menyebutkan Karanganyar ya. Oh berarti ini dari Ya. Sabang sampai Merauke ya, wah luar biasa sekali. Ya terima kasih Bu Anita, selanjutnya oh Bu Anita ada 2 ya ini ya, menggunakan 2 PC mungkin ya Bu ya? Betul ya? Oke, selanjutnya Bu Anita Linda saya Erna. satu. Oh. Anitanya Oh, ada beda ya? Oh iya betul. Nggak ada, saya Anitanya cuma ada satu 2. maksudnya. Ya, ini yang satu Anita Sri Yulianti. Silahkan Bu Anita Sri Yulianti. Wah, bisa sama ya? ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Salam. Sriulianti. Saya tinggal di Tangerang, Banten. Sekarang sih kerja di salah satu klinik gigi sih Bu, belum ngajar. Baik. Terima kasih Bu Anita Sri Yulianti. Bu Anita S ya, saya nanti kalau suka tertukar yang satu Anita Linda, yang satu Anita Sri ya. Baik. Terima kasih Bu Anita S. Kemudian Bu Erna Susilawati. Silakan Bu Erna. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Susilawati. Saya bekerja di SD Muhammadiyah 02. Saya tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Wah, ini jauh sekali juga ya. Oh, ini baru bergabung Ibu Eni. Baik, selanjutnya Bu Halimah. Silakan Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengajar di MI Halusna, tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oh, Bekasi ya. Salam kenal Bu Halimah dari Bekasi.
Terima kasih. Selanjutnya Bu Novi Dwi Rizka. Silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Rizkawati, bisa dipanggil Novi. Alamat saya atau domisili saya di Style, Suraketangi, Banyuwangi. Kemudian saya sudah bekerja di SDN 5 Style. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Wah, Banyuwangi dekat dengan Bali ya, dikit lagi ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Ratih Puspita. Silakan Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Rati Puspita, asalnya dari Padang, tepatnya Kabupaten Batu Sangkar, kemudian mengajar di SDN 06 Batu Sangkar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratih. Baik, dari Padang ya. Wah, ini jago masak. Sudah persiapan masak rendang belum Bu Ratih? Sedang sebenarnya Bu, tapi kan kita harus swab dulu. Iya, baik. Nanti kita kalau misalnya sudah selesai kita cukupkan juga boleh ya, Bapak Ibu bisa kita lanjutkan di WhatsApp grup ya. Jadi santai saja ya untuk webnya ini. Kemudian untuk selanjutnya Renika, Ibu Renika Noviasela. Silakan Bu Renika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bu, ini kameranya yang ini sedang rusak, yang satunya sedang dipegang anak Bu HP saya. Oh ya Jadi sudah, tidak apa-apa. perkenalkan, Mungkin kesempatan berikutnya ya bisa kita tatap iya, Maya. Ya, iya silakan Bu Bu. Renika. Ya, saya dari domisili saya Kota Agung, Lampung, mengajar di SD Negeri 2 Pasar Madang, Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Ya, terima kasih Oh Bu. ya. Ya, terima kasih Bu Reni. Bu Renika. Oke, selanjutnya Bu Selviana Purnama. Wah, di sini dominan perempuan ya, banyak yang ibu-ibu ya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Purnama. Saya berasal dari Kota Lahat. Sekarang masih bekerja sebagai staf tata usaha di SMP. Kalau di SD belum mengajar, Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Selviana. Selanjutnya Bu Siti Nurrohmah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Siti Nurrohmah, saya dari Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SDIT Alam Nurul Islam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Wah, ini yang paling dekat dengan saya ya Bu, Jawa Tengah dan Jogja. Iya. Aduh, ini saya harus mencari sinyal putus-putus ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba berpindah-pindah. Oke, selanjutnya Bu Yunia Sita. Silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Sita Yunda Rahmawati, biasa dipanggil Yunda. Saya bekerja di SD Citra Alam Ciganjur. Saya bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Terima kasih, Ibu. Ya, Pak Jaksel ya, Bu. Baik, ada yang belum perkenalan Bapak Ibu di sini baru masuk sekitar 11 ya berarti ya. 12.
Berarti masih ada 3 atau 4 mahasiswa lagi ya. Semoga bisa segera bergabung. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan karya ilmiah ya Bapak Ibu. Sedikit saya sampaikan untuk karya ilmiah ini sendiri sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti sudah tahu konsepnya, nanti Bapak Ibu hanya tinggal menyesuaikan saja dengan template, kemudian bagaimana cara mempublish, bagaimana cara nanti meminimalisasi Turnitin dan sebagainya. Dan memang pada ketentuan di perkuliahan mata kuliah karya ilmiah ini, syarat wajib kelulusannya adalah Bapak Ibu semuanya harus membuat. Nah, sebelumnya mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah ada yang membuat atau submit ke jurnal gitu, mungkin bisa tunjuk tangan Bu, raise hand, ada yang sudah pernah? Bu Rati Puspita sudah pernah belum? Belum pernah, Bu. Belum. Oke, Bu Siti mungkin, Bu Siti Nurrohmah sudah pernah mungkin? Belum, Bu. Cuma semester 1 belum ya. kemarin ada PTK itu. Iya. Iya, Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu akan dalam mata kuliah ini akan mencoba bagaimana sih cara membuat artikel ilmiah itu. Nah, tentu saja nanti saya akan usahakan supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan strategi-strategi jurus jitu ya, supaya nanti teman-teman mahasiswa semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa lebih mudah dalam menyusunnya. Baik Bapak Ibu, saya akan share terlebih dahulu untuk PPT yang sudah ada di LMS ya. Bapak Ibu semuanya sudah mempelajarinya sebelumnya atau belum? Atau baru ini buka LMS-nya? Nggak apa-apa, jujur aja ya Bapak Ibu ya. Jadi santai aja, karena nanti dalam diskusi pun juga tidak akan saya apa-apakan gitu ya. Jadi tenang saja, yang penting tujuan kita, yang penting adalah lulus ya. Bapak Ibu semuanya bisa memiliki keterampilan dalam membuat artikel ilmiah gitu. Baik, Bu Selviana sudah melihat PPT-nya? Sudah belum? Halo Mbak Selviana, mungkin sinyalnya gitu ya. Baik, saya akan coba share screen ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah PPT saya sudah muncul? Sudah, Bu. Sepertinya sudah. Sudah, tapi PPT-nya belum, Bu. Oh, sebentar. PPT ini. Bentar. Oke. Oh, ini pakai ya. Ini Bapak Ibu sudah muncul ya. Slide pertama, konsep dan ketentuan karya ilmiah sudah muncul? Bu Renika Sudah, bisa Sudah. oh Bu. sudah. Sudah, Oke. Bu. Baik. Sudah, Bu. Saya akan sedikit menjelaskan ulang ya terkait dengan PPT-nya. Ini yang membuat adalah dari Bu Tuti Purwaningsih. Jadi memang di UT ini semuanya sudah ada yang membuat tersendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi bahan-bahannya tersendiri,
kemudian SAP dan sebagainya. Kemudian terkait dengan konsep karya ilmiah atau bahasa kerennya itu karil ya Bapak Ibu. Jadi karya ilmiah itu scientific paper atau disebut juga karya tulis ilmiah. Nah, Bapak Ibu tentunya juga sudah paham ya, apa sih bedanya antara karya tulis ilmiah dengan yang bukan karya ilmiah. Nah, misalnya yang bukan karya tulis ilmiah itu ya misalnya seperti cerpen atau karya-karya fiksi seperti itu. Tapi kalau karya tulis ilmiah ini harus ada syaratnya Bapak Ibu, ada persyaratan di mana karya ini disebut ilmiah. Kemudian konsep yang kedua, tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian, pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebelum tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, artikel ilmiah sebagai prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasi melalui repositori UT atau Rama Repositori Kemdikbud. Nah, Ibu, ragam karya maaf, ilmiah yang ya, ini belum pindah, masih di konsep dan ketentuan karya ilmiah. oh Masih di apa iya? judul. Oh Iya. sebentar. Oh, masih Coba satu saya ini. buka. Oke, coba saya bukanya. Ini apakah sudah berpindah? Belum, Masih Ibu. belum, Ibu. Oh, masih belum ya. Oke, baik terima kasih ya Bu. Tolong diingatkan seperti itu ya supaya saya juga paham tampilannya seperti apa gitu. Oke, sebentar. Kalau ini Bapak Ibu sudah ke konsep karya ilmiah, betul? Betul, Bu, sudah, Bu. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Ragam karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa Bu, gimana? Nanti kan saya belum pernah meneliti gitu ya. Mungkin yang belum menjadi guru SD kan atau belum menjadi guru, biasanya kan kesulitan. Saya belum pernah meneliti. Terus nanti saya pakai apa dasaran dalam membuat artikel ilmiahnya? Nah, tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan cara bagaimana sih kita tetap bisa membuat artikel ilmiah, namun kita belum pernah meneliti gitu ya. Nanti kita akan lanjut bahas ke berikutnya. Kemudian selanjutnya, elemen karya ilmiah. Bapak Ibu bisa amati ya di layar Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah substansi. Jadi isi karya ilmiah mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Yang kedua, elemen yang kedua yakni sistematika. Nah, sistematika ini ya terkait dengan tata cara, urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir program, dan monograf. Kemudian elemen yang ketiga, format. Jadi artikel ilmiah itu ada formatnya Bapak Ibu. Jadi pola atau tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas, lebar pinggir, penempatan bagian tercetak, dan pemilihan jenis huruf. Nah, ini dalam setiap artikel ilmiah itu sudah memiliki template ya Bapak Ibu. Jadi memiliki aturan yang harus ditaati. Jadi memang kita harus menyesuaikan. Kemudian yang keempat, gaya atau style, jadi penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, ilustrasinya bisa berupa gambar, tabel, metrik, dan sebagainya. Tata cara pengutipan dan penulisan sumber pustaka, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, kriterianya. Nah, kriterianya apa saja sih artikel ilmiah itu? Yang pertama, penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah ya. Memang sudah ada kaidah penulisannya. Kemudian yang kedua, bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin mengambil jalur pintas ya, mungkin aku mau copy paste aja. Nah, tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi dalam artikel ilmiah ini memang benar-benar nanti akan terdeteksi ketika Bapak Ibu hanya copy paste karya orang lain, nah itu akan membahayakan diri Bapak Ibu sendiri. Jadi saya sarankan dari awal Bapak Ibu bagaimana upayanya supaya
terbebas dari plagiasi. Ya tentu saja tidak dengan copy paste ya Bapak Ibu, tapi benar-benar membuat dari diri sendiri. Kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi dalam daftar pustaka itu setidaknya minimal 10 referensi ya, minimal gitu Bapak Ibu. Minimalnya 10 referensi itu minimalnya terbitan 5 tahun terakhir. Jadi kalau tahun 2001, nah itu tidak boleh dipakai Bapak Ibu ya, jadi menyesuaikan. Kemudian selanjutnya status mata kuliah Karil ini yang pertama, mulai semester 2022-23.1, kemudian 2022.2, Karil merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP dan TK. Kemudian yang kedua, tidak memiliki bobot SKS. Yang ketiga, topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Yang keempat, artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Bagi mahasiswa FKIP, artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Nah, PKP mungkin yang sebelumnya pernah membuat laporan penelitian, nah itu bisa digunakan datanya Bapak Ibu untuk menyusun artikel ini. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya belum pernah meneliti, nanti teman-teman bisa mengkaji pustaka dari hasil penelitian orang lain. Nah, itu nanti akan saya berikan caranya. Kemudian yang kelima, skor kelulusan minimal 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Yang keenam, status kelulusan mata kuliah Karil adalah lulus atau tidak lulus. Nah, harapannya nanti satu kelas ini bisa lulus semuanya ya, tidak mengulang. Kemudian yang ketujuh, merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma 4 dan sarjana. Kemudian kita memasuki diskusi mahasiswa peserta mata kuliah karya ilmiah, apakah Anda masih ada pertanyaan tentang ketentuan Karil sebagaimana yang ada di panduan mata kuliah karya ilmiah? Nah, silakan kita diskusikan bersama pada tutorial webinar atau web ini. Selamat belajar. Terima kasih. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya akan stop share dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, kurang lebih konsep yang ada di PPT pertama. Nah, Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan terkait dengan ketentuan karya ilmiah ini? Boleh silahkan raise hand ya, tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Bu Ratih Puspita sudah paham ya? Insya Allah Bu, dicoba nanti dulu. Oke, iya. Kemudian, oh ya Bu Novi ada pertanyaan, bagaimana Bu? Silakan Bu Novi. Kalau untuk penelitiannya itu bisa menggunakan kelas rendah. Boleh. Jadi misalnya Bu Novi udah mengajar di sekolah dasar? Nggih, alhamdulillah matur. Sampun. Iya. Baik. Nah, ini kabar baiknya ya Bapak Ibu. Jadi sangat menguntungkan sekali jika Bapak Ibu ini sudah mempunyai kelas. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan penelitian di kelasnya sendiri. Jadi mungkin kemarin sudah ada yang mengikuti penelitian tindakan kelas ya, seperti Bu Siti mungkin ya. Nah, itu bisa digunakan datanya Bapak Ibu. Silahkan nanti untuk metodenya dalam penulisan artikel ilmiah itu menggunakan metode penelitiannya PTK ya, kalau sudah memiliki kelas masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu juga enggak aku mau yang studi pustaka aja. Nah, itu juga boleh ya. Jadi metode untuk dalam pengumpulan data dalam penyusunan artikel ilmiah itu macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal pilih yang mana gitu. Begitu Bu Novi? Iya Bu, terima kasih. Kemudian Bu Siti Nurrohmah.
Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Yang saya mau Ya. tanyakan, kan kemarin di semester 1 kita pernah membuat PTK ya lah, penelitian tindakan kelas. Nah, kalau misalnya kita mau, kan tadi menggunakan itu boleh gitu Nje, data-datanya. Boleh, ya. Terus untuk judulnya itu, apakah harus berbeda atau boleh sama dengan judul yang PTK kemarin itu? Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Siti. Nah, untuk artikel ilmiah ini Bapak Ibu, ketika memang laporan penelitiannya belum pernah dipublikasikan, itu boleh dipakai judul yang lama. Nah, nanti tinggal mungkin direvisi aja ya. Oh, Bu, ini variabelnya kurang seperti ini. Oh, ini baiknya ini. Nah, mungkin lebih ke konsultasi dalam nanti perjalanannya gitu ya, Bu ya. Jadi boleh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya stok penelitian atau hasil laporan penelitian yang sudah pernah mungkin waktu waktu mengajar atau waktu kolaborasi dengan siapa. Nah, itu ketika syaratnya belum pernah dipublikasikan, itu boleh dipakai. Boleh, Bapak Ibu. Seperti itu, Bu Siti? Ya, terima kasih Bu. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan terkait ketentuan karya ilmiah? Sebelum saya lanjutkan ke PPT yang kedua ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan di PPT pertama, coba saya akan bukakan PPT yang kedua. Bentar. Bentar ya Bapak Ibu. Ini mungkin yang mengakses sedang banyak jadi agak susah. Oke. Mana ya? Bapak Ibu PPT yang kedua sudah dibuka belum? Belum terlihat, Bu. Oke, sebentar. Oke, sampun. Yang ini kok nggak bisa ini ya? Nggak bisa muncul ini. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Baik. Nah, untuk yang PPT kedua ini terkait dengan merencanakan rancangan penulisan ya, rancangan. Baik, yang kedua, nah, menulis sebagai aktivitas siklikal. Jadi nanti Bapak Ibu dalam tahapannya ada prapenulisan, merencanakan karangan, kemudian menulis karangan, kemudian menyunting atau memfinalkan karangan. Kemudian berpikirnya itu berpikir menghayal, melamun. Nah, nih, jadi dalam tahapan prapenulisan merencanakan karangan. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya menemukan atau merumuskan masalah dulu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kaitkan juga dengan
yang saat ini mungkin apa sih yang saat ini yang sedang menjadi permasalahan yang sekiranya artikel Bapak Ibu nanti bisa menyumbangkan suatu solusi bagi masalah itu, terutama kaitannya dengan dunia pendidikan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu dari pendidikan dasar ya kaitannya dengan pendidikan dasar. Kemudian yang kedua menentukan tujuan penulisan. Nah, tujuan dari penulisan Bapak Ibu itu untuk apa? Jadi untuk menjelaskan, membuktikan, atau mendeskripsikan, atau menceritakan. Nah, itu masih beda-beda ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu tujuannya. Nah, tulisan saya ini hanya sekedar membuktikan teori saja, apakah mendeskripsikan keadaan, ataukah menceritakan, dan sebagainya. Kemudian menentukan kedalaman dan keleluasaan tulisan. Nah, tentu saja itu harus ditentukan ya Bapak Ibu, sehingga nanti tidak melebar kemana-mana. Nah, sama seperti mungkin Bapak Ibu kemarin kan sudah menulis penelitian, laporan penelitian, nah itu juga harus ada batasannya. Kemudian setelah itu, baru Bapak Ibu semuanya merumuskan topik dan judul karangan. Nah, Bapak Ibu sudah punya rumusan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah. Nah, Bapak Ibu nanti setelah itu awali dengan merumuskan topik dan judul karangan. Nah, itu. Kemudian dalam tahap yang kedua, apa saja sih bahan yang apa ini ya? Apa saja bahan yang perlu dibaca atau disiapkan. Nah, informasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang dibuat. Nah, Bapak Ibu tentu saja nanti akan saya berikan bagaimana cara Bapak Ibu mengakses jurnal ya, jurnal atau penelitian yang pernah orang lain lakukan. Nah, itu menjadi referensi utama bagi Bapak Ibu semuanya untuk mendukung Bapak Ibu dalam menyusun artikel ilmiah ini. Kemudian di manakah informasi itu diperoleh? Bisa artikel, buku, atau bahan-bahan cetak, dan elektronik lainnya. Kemudian selanjutnya, apakah informasi yang terdapat dalam referensi itu harus dibaca secara utuh atau hanya bagian-bagian yang terkait? Nah, seperti itu. Kemudian, apa saja yang akan ditulis? Nah, setiap bagian ya, itu harus disusun secara rinci Bapak Ibu. Jadi untuk bagian pendahuluan, ada bagian isi, nah ada isi kerangka pikir, beberapa subjudul, masalah dan alternatif solusi atau pemikiran, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, nanti dalam artikel ilmiah itu sudah ada template-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja apa saja yang harus ada di dalam setiap poin-poin itu. Nah, ini ada contoh. Yang pertama ini pendahuluan ya. Misalnya tingkat ekonomi dan fertilitas di Indonesia. Nah, apa saja yang ada di situ? Nanti bukti-bukti dari sensus tahun 2000 misalnya, bukti-bukti dari survei bla bla bla, studi kasus di Lampung dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian mulailah menulis. Nah, berdasarkan kerangka karangan yang telah disusun ya tentunya. Kemudian menulis dan terus menulis, jangan ingin sempurna, sekaligus sambil menulis kita juga membaca ulang dan memperbaiki karangan. Nah, untuk referensi Bapak Ibu juga bisa melihat cara gampangnya ya. Bapak Ibu bisa melihat karya orang lain yang sudah pernah terpublish, misalnya di web UT ini misalnya. Kayak apa sih bentuknya, seperti apa sih? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jika memang aku bingung nih memulainya dari mana, nah itu bisa lihat karya yang sudah pernah ada. Oke, kemudian yang ketiga, lakukan penyuntingan dan finalisasi. Nanti setelah karangan selesai, baca ulang, tandai hal-hal yang harus diperbaiki. Lakukan perbaikan atau penyempurnaan karangan sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali. Nah, seperti itu. Sepertinya sudah ya. Ini seperti itu Bapak Ibu untuk yang PPT kedua ini. Nah, Bapak Ibu nanti juga saya ada beberapa link ya rekaman saya ketika saya memberikan materi kepada mahasiswa saya. Itu nanti bisa menjadi penunjang Bapak Ibu semuanya untuk mempelajari lebih detailnya ya. Mungkin kalau di PPT tadi kan hanya sebagian umum dan terlalu apa namanya ya terlalu umum. Mungkin Bapak Ibu masih bingung.
Nanti akan saya kirimkan materi tambahan ya, berupa link YouTube nanti ketika Bapak Ibu sedang senggang seperti itu ya. Sama sambil istirahat, pikirannya sedang rileks, nanti sambil disimak gitu. Boleh Bapak Ibu. Saya akan sangat terbuka sekali untuk membagikan sumber-sumber. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang terakhir adalah slide yang ketiga ya. Itu adalah contoh dari artikel. Nah, contoh dari artikel ilmiah. Nah, mungkin ini sudah disesuaikan dengan template yang ada di Rama UT ya, di webnya UT. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, ini contoh artikel ilmiah, Bapak Ibu bisa simak ya dari bagian atas. Nah, di sini ada judul Bapak Ibu. Jadi nanti judul Bapak Ibu itu apa, nanti dituliskan biasanya huruf kapital, kemudian di bold. Nah, setelah judul, nanti Bapak Ibu di bawahnya adalah nama Bapak Ibu semuanya. Jadi misalnya Ibu Siti Nurrohmah. Nah, nanti yang pertama adalah nama Ibu Siti Nurrohmah, kemudian nama yang kedua adalah nama dosen pengampunya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti biasanya ini memang dikasih huruf kecil seperti ini ya di atas nama di pojok kanan ada berarti kalau penulis pertama itu adalah 1. Dan kemudian nanti misalnya dosen yang membimbing itu adalah penulis yang kedua. Seperti itu. Kemudian diberikan bawahnya ini adalah afiliasi. Jadi ini menerangkan Bapak Ibu identitas Bapak Ibu penulis. Kemudian yang kedua juga penulis yang kedua. Kemudian bawahnya ada abstrak ya. Abstrak ini adalah intisari dari penelitian Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai ada deskripsi, ini dalam abstrak juga memiliki bagian-bagian khusus ya Bapak Ibu. Nih para yang awal-awal ini adalah deskripsi, pengantar, kemudian tujuan. Nah, setelah tujuan nanti biasanya juga ada metode seperti itu ya. Nah, analisisnya ini menggunakan apa, terus kemudian hasil penelitian menunjukkan seperti apa. Seperti itu. Nah, setelah abstrak itu biasanya kemudian bawahnya kata kunci. Nah, kata kunci ini adalah kata yang biasa populer hadir dalam temuan Bapak Ibu semuanya. Misalnya ini dari judul saja sudah terlihat ya, ini kapabilitas proses kinerja layanan mall pelayanan publik Kota Bogor. Nah, kata kuncinya yang sering muncul nih berarti kapabilitas proses, kemudian pelayanan publik, kemudian distribusi tidak normal ini untuk hasilnya. Kemudian yang atas ini adalah abstrak bahasa Indonesia, kemudian bawahnya adalah abstrak in English, jadi bahasa Inggris. Jadi abstraknya yang ini ditranslatekan ke bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian sama kata kuncinya juga ditranslatekan. Nah, setelah itu untuk selanjutnya adalah pendahuluan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika akan menulis Bapak Ibu semuanya ada kata pengantarnya terlebih dahulu ya. Kemudian ada latar belakangnya dulu. Kenapa sih Bapak Ibu kok mengangkat penelitian itu? Kenapa sih kok Bapak Ibu mengangkat judul itu? Misalnya ini judulnya ini. Nah, kenapa kok judul ini diangkat tuh kenapa? Nah, nanti bisa dijelaskan di pendahuluan sini. Kemudian yang selanjutnya adalah metode. Nah, metodenya bagaimana cara atau pengambilan datanya? Nah, nanti bisa dijelaskan di metode ini. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan yang Bapak Ibu dapatkan nanti bisa dituliskan sini. Nah, juga harus diketahui ya untuk rambu-rambunya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan tabel atau diagram atau gambar apa. Nah, itu biasanya harus disertai dengan keterangan. Misalnya ini gambar 1. Plot peluang normal pada pelayanan kesesuaian waktu terbit perizinan. Nah, seperti itu dan sebagainya. Kemudian juga setelah itu simpulan. Nah, setelah hasil yang terakhir adalah simpulan. Jadi kesimpulan dari hasil yang Bapak Ibu
temukan itu bisa dituliskan di kesimpulan. Nah, setelah itu di daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini juga mungkin selama ini ada yang banyak ya, banyak Bapak Ibu yang membuat daftar pustaka itu secara manual ya. Bapak Ibu masih ingat nggak kalau membuat daftar pustaka itu urutannya seperti apa? Coba saya ingin tahu. Wah, Mbak Novi coba. Bu Novi, kalau daftar pustaka urutan penulisannya itu apa dulu biasanya? Nama, Nama, terus? tahun pembuatan buku, Mm-mm. Terus? kemudian judulnya, judul atau apa tuh namanya? Saya lupa. Seperti judul apa? Iya, Seperti itu, betul, judul. ya. Kemudian saya agak lupa antara itu dulu asal terbitnya buku atau itu agak lupa saya. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu untuk ini saya dulu masih diajari zaman waktu masih sekolah dulu ya, jadi masih ingat ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mengutip dari sebuah buku, ini misalnya ini ya. Misalnya yang mudah saja. Misalnya, oh Bapak Ibu nanti juga bisa ya referensinya dari luar negeri ya. Boleh sekali, sangat direkomendasikan. Kalau dari referensi penulisnya Indonesia juga boleh. Nah ini misalnya Harjo Sudarmo, misalnya buku ini ya. Berarti ini nama penulis, tahun, kemudian judulnya, kemudian tempat. Nah itu biasa disingkat dengan Nata Jual Tempe. Nah, Nata Jual Tempe itu maksudnya nama penulis, itu tahun, kemudian itu judul, kemudian tempe itu maksudnya tempat penerbitannya. Nah, Nata Jual Tempe ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kebalik-balik dalam menulis daftar pustakanya itu. Nama penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, judulnya apa, tempat terbitnya di mana, seperti itu. Nah, tapi kalau kita secara manual dan misalnya kita mengutip referensinya itu ada 50 referensi Bapak Ibu. Nah, bayangkan itu kan terlalu jelimet ya. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat daftar pustaka yang secara otomatis? Nah, jadi sekali kita tidak perlu menulis, tapi yang menulis biar aplikasi saja. Nah, bisa nggak seperti itu? Bisa banget Bapak Ibu. Sekarang itu teknologi sudah sangat canggih ya. Jadi kita dimudahkan dengan berbagai platform-platform yang bisa membantu pekerjaan kita. Misalnya daftar pustaka itu, kita misalnya membuat daftar pustaka, kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang namanya Mendeley. Nah, pasti pernah dengar kan Bapak Ibu? Mungkin Bu Yuniasita sudah pernah mendengar? Sudah pernah belum, Bu? Belum, Bu. Belum ya? Oke, Belum. mungkin Bu Anita Linda sudah pernah mendengar apa itu Mendeley? Belum juga, Bu. Belum juga, baik. Tidak apa-apa. Nanti kita akan belajar bersama ya. Nah, itu aplikasi Mendeley itu sangat memudahkan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika memang Bapak Ibu mendapatkan artikel nih ya, mendapatkan artikel, nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyimpannya di Mendeley. Mungkin nanti setelah sesi tanya jawab akan saya berikan ya Bapak Ibu. Jadi untuk Mendeley itu sangat mudah sekali, nanti Bapak Ibu bisa gunakan sampai nanti. Dan tidak hanya Mendeley, sebenarnya ada Mendeley, ada lagi Zotero, nah ada EndNote gitu. Tapi ada beberapa yang berbayar. Tapi kalau Mendeley ini gratis Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menuliskan, nanti tinggal satu klik semua yang Bapak Ibu kutip itu semuanya sudah auto muncul dengan tata letak seperti daftar pustaka. Tuh ya. Nah, oke Bapak Ibu untuk seperti itu untuk contoh artikelnya.
terkait dengan contoh artikelnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Novi, sudah mulai ada gambaran terkait dengan artikel ilmiah ya? Saya sedikit bingung Bu sebenarnya. Mungkin Bingungnya Bu, di apa? saya bingungnya mau yang kuali atau yang kuanti gitu. Baik. Nah, kalau masalah kuanti kuali itu tergantung dari metodenya. Nah, misalnya Mbak Novi, Bu Novi ini misalnya mau bikin yang apa dulu nih? Nah, yang PTK ataukah hanya studi literatur? Nah, kalau misalnya hanya bersumber dari penelitian orang lain itu saya sarankan ke kuali. Jadi nanti bisa metodenya menggunakan deskriptif kualitatif. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya mungkin yang belum pernah penelitian, mungkin saya akan sarankan untuk menggunakan studi literatur. Nah, untuk studi literatur ini, Bapak Ibu tentunya nanti akan menganalisis terlebih dahulu artikel dari penelitian yang pernah orang lain lakukan. Jadi itu memang memudahkan ya. Nah, semakin banyak artikel yang Bapak Ibu analisis berarti itu akan semakin kuat. Jadi kan nanti kan Bapak Ibu semuanya hasil analisis itu kan akan Bapak Ibu dapatkan dari penelitian A hasilnya seperti ini, metodenya ini, hasilnya ini. Oh, yang B ini nih, tapi yang sama variabelnya yang diteliti. Misalnya Bapak Ibu meneliti tentang metode pembelajaran yang efektif, misalnya untuk mempersiapkan generasi emas atau kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, cari penelitian yang semua variabelnya mengandung profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan berbagi tips bagaimana sih cara mencari jurnalnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mendownload ini ya, saya tampilkan namanya Harzing, namanya Publish or Perish. Publish or Perish. Nah, Bapak Ibu nanti silakan dibuka. Ini memang lebih enaknya pakai laptop ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya share dulu. Nanti bisa di searching di Google ya. Bisa dilihat di Google Publish or Perish. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, ini harzing.com. Nah, coba saya langsung share. Pokoknya link-link yang penting saya coba share di ini ya Bapak Ibu di grup ya. Jadi nanti Bapak Ibu biar tidak tertinggal. Ini untuk link mencari jurnal. Nah, sudah muncul di grup ya? Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika sudah muncul Herzing ini di PC Bapak Ibu semuanya, silakan di-download. Jadi ini kan ada download ya. Nah, silakan Bapak Ibu mendownloadnya. Nah, download and install ini. Silahkan ini di-download, kemudian nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Akan muncul di Publish or Perish. Nah, mungkin untuk cara mencari jurnal itu sebenarnya banyak cara ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengetikkan judulnya di Google juga sudah bisa. Bapak Ibu cari di Google Scholar juga bisa. Nah, ini adalah cara praktisnya ya. Kalau menurut saya ini cara praktisnya karena Publish or Perish ini adalah seperti banknya jurnal di mana jurnal dari Indonesia bahkan tingkat dunia itu bisa kita akses di situ. Jadi ketika kita artikel saya nanti mau kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti tinggal dituliskan saja keywordnya profil pelajar Pancasila, maka akan ada minimal 1000 artikel yang tersortir dari
Indonesia maupun internasional. Nah, itu sangat enak sekali ya. Jadi nanti tinggal dipilih saja, oh tinggal dibaca-baca seperti itu, kemudian dianalisis. Mungkin Bapak Ibu nanti akan agak bingung. Nah, tapi ketika sudah praktek nanti, oh maksudnya seperti ini, oh caranya seperti ini gitu. Yang penting Bapak Ibu tahu dulu setidaknya aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam menyusunan artikel ilmiah ini. Dan mungkin saya tidak tahu ya, mungkin di kelas lain ini diberikan atau tidak, karena ini adalah murni pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu, ini sangat membantu sekali, terutama juga yang Mendeley itu. Oke, kemudian kalau sudah di-download nanti akan munculnya seperti ini. Publish or perish. Nah, seperti ini Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu tinggal klik, misalnya Crossref ini diklik, nah di sini ada keyword. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin meneliti apa? Misalnya terkait dengan pendidikan karakter misalnya ya, pendidikan karakter. Ini tinggal diklik saja, kemudian tahunnya kan harus minimal 5 tahun ke belakang ya. Jadi misalnya dari tahun 2000 misalnya misalnya 2 tahun atau 3 tahun gitu juga boleh ya Bapak Ibu ya. Misalnya saja 2018 sampai 2023 misalnya. Tinggal di-search. Nah, ini nanti akan mensortir sendiri segala bentuk publikasi atau penelitian yang pernah orang lain berikan yang kaitannya dengan variabel pendidikan karakter itu sendiri. Nah, itu nanti ada 1000 penelitian kurang lebih Bapak Ibu. Jadi nanti di situ akan muncul banyak penelitian-penelitian yang pernah orang lain lakukan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja mau yang mana. Gitu. Jadi nanti ini menjadi nah ini sudah mulai muncul ya. Jadi ini ada misalnya ada penulisnya nih dari Durotun Nafisah tentang implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren bla 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 bla. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, semua penelitian yang ada variabel atau ada kata-kata pendidikan karakternya itu akan tersortir di sini. Nah, jadi ini sangat memudahkan sekali untuk mencari referensi jurnal untuk artikel kita. Nah, seperti itu. Ini memang harus ditunggu ya Bapak Ibu karena ini memang mensortir dari skala nasional sampai internasional seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Terkait dengan selanjutnya adalah Mendeley ya. Saya akan praktekkan langsung juga terkait dengan Mendeley. Nah, Mendeley ini nanti ada ada banyak sekali di YouTube tutorial ya Bapak Ibu. Nanti silahkan juga kalau ingin tahu. Jadi saya akan menerangkan dulu kemudahannya itu seperti apa sih gitu. Microsoft Word saya apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah. Nah, Bapak Ibu ini kan Microsoft Word ya. Misalnya Bapak Ibu itu menemukan artikel, misalnya artikelnya nanti sudah nemu, sudah di-download, kemudian sudah disimpan di Mendeley. Nanti caranya mudah. Misalnya Bapak Ibu, oh ternyata temuan ini dari ini bisa saya gunakan nih untuk
referensi misalnya bla 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 bla, kemudian selanjutnya tinggal diklik reference. Klik reference, nanti akan muncul insert citation. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu mengambil jurnalnya dari mana, nanti tinggal disesuaikan. Bentar ya Bapak Ibu. Halo? Oh, dari Iya. Telkomsel Bapak Ibu. Mana nih? Insert citation. Nah, oke Bapak Ibu, mohon maaf ini karena mungkin kemarin sempat update ya. Jadi ada sedikit kendala, mungkin nanti di tab berikutnya akan saya berikan caranya. Yang penting Bapak Ibu sudah saya beri pengantar terlebih dahulu terkait aplikasi-aplikasi penunjang dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Nah, Bapak Ibu untuk 3 PPT sudah saya jelaskan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan contoh artikel terutama. Silahkan. Saya Oke, Bu Novi. ya. Silahkan. Akhir pengumpulan judul tanggal 23 April ya. Iya, sepertinya seperti itu. Saya malah belum cross check kembali itu, Mbak. Nanti saya coba cek lagi. Nanti Ya. saya sudah nyetor, kemudian saya ingin mengubah judulnya bagaimana? Apa boleh? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang terpenting dalam penelitian ini itu adalah hasil akhir. Ketika di perjalanan itu mungkin ada, wah ini sepertinya saya mau ganti ini. Nah itu boleh. Nah tapi jangan sampai nanti ketika pengumpulan finishing akhir itu langsung ganti total ya. Nah saya malah tanda tanya nih. Nah ini kok bisa sulapan cepet banget jadinya kan kemarin-kemarin tahapannya padahal pakai yang judul yang awal. Nah seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk yang tugas 1 apakah sudah ada ya? Sudah ada kan ya? Tugas 1 ya? Sudah ada Ibu. Heeh, sudah ada. Tugas 1-nya itu kalau tidak salah apa kemarin ya? Ada formatnya kan ya? Coba saya cek dulu. Format. Oke, Bapak Ibu tugas 1 sudah mengerjakan semua atau belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Oke, kita coba lihat sama-sama ya. Bu, mohon maaf. Ya. Kita pakai LMS ya, Bu? Apa LMS? Kalau Berarti ada Bapak absen Ibu ya, semua Bu? Iya, kalau nanti absennya sudah kalau dari rekaman ini sih sudah auto ya Bapak Ibu karena sudah terlihat siapa saja yang mengikuti web ini. Namun untuk di LMS sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu ya, karena memang penilaian utamanya di artikel itu sendiri. Nah, ketika memang Bapak Ibu tidak mengikuti ya, yang rugi ya Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu juga tidak mengikuti tahapan web ini kan juga malah ada kendala-kendala bingung, gimana nih gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini rekamannya juga saya rekam ya ini Bapak Ibu, jadi mungkin ada yang Bapak Ibu mungkin masih ada yang belum bergabung ya, waduh sayang sekali. Nah, itu tetap masih bisa untuk menyimak kembali. Karena penyimpanan di MS Team itu berjangka waktu, nanti akan saya fasilitasi Bapak Ibu semuanya, akan coba saya download ya pertemuan kita hari ini dan akan saya upload di YouTube. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mungkin menonton kembali apa saja yang sudah kita bahas di web pertama ini, seperti itu. Karena kalau di MS Team mungkin terkadang ada kadaluarsanya, jadi tidak bisa diputar kembali seperti itu. Nanti akan saya buatkan apa namanya, backing rekaman ya, jadi saya buatkan
link YouTube untuk Bapak Ibu bisa mengakses kembali seperti itu. Karena juga kasihan ya kalau mungkin kan ada keadaan darurat yang mungkin kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Satu sama lain kita saling pengertian saja seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri. Tugas 1 ya, kita coba bahas. Oh ya, ini Bu Yuniasita. Silahkan Bu Yuniasita. Iya, Ibu, saya kan sudah ada nih Bu judulnya ya Bu. Nah, saya ingin mengirimkan tugasnya itu Bu. Tapi kan ada di bawahnya itu ada mengirimkan contoh 5 artikel itu tuh Bu. Itu maksudnya gimana Bu? Jadi apakah kita Baik. mengirimkan 5 contoh yang lain dari yang artikel sebelum kita gitu Bu? Ya, jadi untuk referensi artikel Bapak Ibu kan nanti bisa mencari dan mendownload artikel orang lain ya tentunya. Jadi kan nanti Bapak Ibu mencari judul yang hampir mirip dengan topik Bapak Ibu semuanya, silakan di-download artikelnya, di-download, kemudian nanti dilampirkan. Nah, tapi kalau hanya sekedar judul kan kita tidak tahu ya. Nah, nanti mungkin kita coba lihat formatnya tugas 1. Bapak Ibu di sini pakai laptop semua nggak? Mungkin Bu siapa tadi ya yang tanya, Bu? Siapa tadi ya yang tanya ya, Bu? Siapa tadi? Bu Yuni, iya pakai saya Bu, pakai Yunia. laptop. Bu Yuniasita yang format tugas 1 bisa ditampilkan coba, Bu? Sebentar ya, Bu. Ya. Tugas 1. Karena kadang formatnya pun mungkin bisa muncul di khusus di mahasiswa ya. Jadi saya malah ini nggak muncul di LMS saya Bapak Ibu. Bentar. Apakah sudah terlihat? Oke. Bisa. Iya Bu, ini tugasnya seperti ini Bu. Formatnya bentuk Word sepertinya ada nggak, Bu? Kalau yang bentuk Word itu yang sudah memiliki artikel ilmiah. Oh, gitu ya. Oke. Itu di apa ya? Di e-learning di bagian apa ya, Bu? Oh, mungkin Di e-learning di saya ini Bu, di karya apa? ilmiah, iya. Yang di aktivitas belajar 3. Oh, iya iya iya. Oke, ini sudah ancang-ancang persiapan pengumpulan tugas 1 ya berarti ya? Iya. Oke, oh iya ya. Baik, saya bisa mengaksesnya, Bu. Jadi saudara mahasiswa tugas 1 diminta untuk 1, menuliskan judul artikel ilmiah yang akan saudara kaji, 2, mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir, kerangka tulisan ilmiah. Langkah-langkah dalam pengumpulan tugas dan berikut. Submission. Nah, unggah file artikel, data atau literatur yang sudah
saudara gunakan sebagai dasar dalam merumuskan topik artikel karya ilmiah yang akan saudara kembangkan. Nah, kemudian jika mahasiswa sudah memiliki sebagai berikut. Oke, ini di tugas sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa kita perhatikan ya, poin pertama, tugas 1, menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya untuk mencoba menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara atau Bapak Ibu kaji. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan, kemudian rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal, atau mungkin kalau Bapak Ibu ingin simpelnya ya, Bapak Ibu nanti bisa mencantumkan mungkin link artikel itu. Jadi tidak perlu di-download juga boleh. Nanti silahkan, yang penting dibuat bisa pakai kolom mungkin juga bisa Bapak Ibu ya. Rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun. Nah, ini tentu saja terkait dengan judul Bapak Ibu semua. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Nah, kerangka tulisan ilmiah. Ini Bapak Ibu memang lumayan membutuhkan effort ya Bapak Ibu, apalagi saat ini kan sedang sibuk-sibuknya menuju Lebaran ya. Saya sangat memahami Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pengumpulannya tersendiri ini kapan Bapak Ibu? Ini batas akhirnya kapan ini? Tidak ada ketentuannya ya Bu Yuni? Belum, Bu. Pokoknya katanya tanggal 23, cuman saya belum lihat lagi, Bu. Oke, baik. Nah, nanti silahkan mungkin Bapak Ibu nanti itu ya, tuliskan saja di Word. Bapak Ibu tidak perlu takut ya, nah nanti formatnya seperti apa, bagaimana, apa saja di Excel atau apa. Nah, coba Bapak Ibu nanti silahkan saja mulai menuliskan judul artikel Bapak Ibu di Microsoft Word. Kemudian poin yang kedua juga ditulis, mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 terakhir. Nanti berarti juga kerangka tulisan ilmiah. Bapak Ibu sudah punya kerangka tulisan ilmiahnya? Sudah punya belum? Belum. Nah, yang tadi ya, contoh yang saya berikan tadi itu kan poin-poinnya itu namanya kerangka. Nah, kerangkanya itu. Jadi nanti misalnya judulnya apa, misalnya yang PTK ya, misalnya PTK misalnya terkait dengan implementasi pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila misalnya. Nah, itu misalnya seperti itu, coba nanti apa saja sih yang akan dibahas dalam artikel itu terkait dengan profil pelajar Pancasila itu. Misalnya seperti itu. Jadi tetap kaitannya dengan kembali ke topik utama. Topik utamanya itu adalah judul Bapak Ibu itu. Judulnya apa, kemudian nanti silahkan mencari referensi artikel yang sesuai dengan judul Bapak Ibu semuanya. Nah, caranya gimana? Caranya ya misalnya dengan ketik di Google. Bapak Ibu nih punya judul nih ya. Atau Bapak Ibu punya referensi. Saya tuh pengen mencari alternatif solusi kaitannya dengan ini siswa saya itu belum bisa membaca dengan baik misalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu mau meneliti dengan PTK itu. Nanti kemudian Bapak Ibu membuat judul kaitannya dengan bagaimana media untuk meningkatkan membaca peserta didik misalnya. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan di Google, nanti akan muncul
alternatif-alternatif penelitian dari orang lain yang mirip-mirip dengan itu. Oh, ternyata penelitian si A ini medianya dengan kartu baca misalnya. Kemudian yang kedua ini ternyata medianya dengan, visualisasi. Oh, yang ketiga nah, misalnya seperti itu, misalnya media gambar dan sebagainya. Nanti kan Bapak Ibu akan menarik kesimpulan, oh berdasarkan dari hasil literatur yang saya temukan memang, kemampuan membaca ini sebaiknya menggunakan media ini gitu ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kan Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan gambaran ya. Oh, ternyata sudah diteliti, ternyata dengan metode ini bisa meningkat. Coba saya akan mempraktekkan juga di kelas saya dengan metode itu, dengan media itu. Karena kan setiap penelitian itu tentunya siapa yang diteliti itu akan mempengaruhi ya Bapak Ibu, belum tentu juga, media si A bisa cocok dengan karakteristik peserta didik saya gitu. Seperti itu Bapak itu untuk PTK-nya. Kemudian untuk yang studi literatur, nanti Bapak Ibu sama tahapannya setelah menentukan topik judul, Bapak Ibu juga cari yang paling mudah tadi Bapak Ibu di Publish or Perish tadi. Nah, di Publish or Perish tadi akan muncul langsung nih seperti ini nih. Jadi kan kita akan mengkaji kaitannya dengan apa tadi? Bentar saya share biar jelas. Ini ya. Jadi kan tentang pendidikan karakter ya. Nah, gimana sih, misalnya Bapak Ibu semua ingin mendeskripsikan bagaimana sih, budaya karakter menerangkan atau menerapkan budaya karakter di sekolah itu. Nah, misalnya seperti itu. Atau bagaimana sih peranan guru dalam pendidikan karakter di sekolah itu, apa saja sih kebiasaan-kebiasaannya. Nah, itu ini Bapak Ibu, ini banyak sekali ya nih penelitian dari orang lain. Nah, misalnya juga ini. Misalnya ini ya, saya coba buka satu, nanti tinggal diklik saja Bapak Ibu. Kalau sudah ini diklik saja, nanti akan muncul artikel dari orang lain itu. Nah, misalnya saya akan meneliti tentang pendidikan karakter. Nah, ini dia. Ini adalah contoh penelitian orang lain yang sudah dipublish ya. Tentu saja Bapak Ibu tidak boleh meng-copy paste penelitian orang lain secara 100% ini tidak boleh ya. Tapi ketika hanya merujuk temuannya itu boleh dan mensitasi, itu namanya sitasi. Nah, misalnya contohnya ini. Implementasi pendidikan karakter dalam mendukung gerakan penguatan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah 9 Malang. Nah, kita bisa amati apa sih temuannya, bisa kita lihat di abstrak ya Bapak Ibu. Tidak perlu membaca total, Bapak Ibu hanya baca saja di abstraknya sama nanti untuk penguat di hasil. Nah, abstraknya ini apa? Jadi di abstrak ini sudah intisari dari penelitian itu. Nah, hasil penelitiannya itu ini. Implementasi kebijakan PPK di sekolah tidak jauh berbeda dengan program pendidikan karakter yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, ini ya, faktor pendukung tidak lain berupa dukungan penuh yang diberikan oleh seluruh pihak sekolah dan orang tua siswa. Nah, sedangkan faktor pengamat, nah seperti itu. Nah, ini adalah contoh jenis artikel ilmiah yang menggunakan metode penelitiannya itu dengan deskriptif kualitatif. Jadi hanya mendeskripsikan saja Bapak Ibu. Ini menurut saya ini yang paling mudah ya. Jadi hanya mendeskripsikan keadaan di sekolahnya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti bisa dilihat, oh penelitian ini pakai metode ini, hasilnya ini. Yang ini metodenya ini, hasilnya ini. Dan saya sarankan mungkin Bapak Ibu yang belum menjadi guru di sekolah, mungkin belum pernah melakukan PTK juga silakan pakai studi literatur dan nanti metodenya berarti deskriptif kualitatif gitu. Nanti bebas ya Bapak Ibu, silahkan mau bentuk versi mengerjakan tugasnya seperti apa, boleh. Yang penting ada upaya mengerjakan gitu ya. Nah, carilah judul, kemudian nanti Bapak Ibu juga cari 5 jurnal ya. 5 jurnal ya tadi ya. Saya baca lagi, 5 jurnal bereputasi. Bereputasi ini tentunya maksudnya
ada jurnal yang sudah akreditasi Sinta ya, kalau nasional itu Sinta, kalau internasional itu biasanya Scopus. Nah, kalau di nasional atau di Indonesia itu nanti muncul di web jurnalnya itu ada tulisan Sinta berapa. Ada Sinta 1 sampai 5 ya Bapak Ibu. Kalau semakin baik itu berarti Sintanya semakin sedikit. Jadi paling baik itu Sinta 1. Nah, kemudian yang paling bawah itu Sinta 6. Nah, yang penting ada Sintanya. Karena apa? Jadi kalau sudah bersinta itu setidaknya sudah terkualifikasi. Hasil temuannya itu sudah melalui tahapan reviewer ya. Sudah di revisi dari editor, kemudian sebagainya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu terkait tugas 1. Kemudian ada kendala lagi tidak terkait dengan pencarian jurnal? Tugasnya ini karena rangkuman ya. Minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 terakhir. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Kerangkanya saja ya, belum langsung tulisan ilmiah. Gak apa-apa, Bapak Ibu coba. Nanti berarti lembar pertama judul, kemudian nanti di bawahnya rumusan permasalahan. Rumusannya itu apa sih Bapak Ibu? Misalnya bagaimana atau rumusan masalah itu identik dengan pertanyaan ya. Nah, apa sih yang ingin Bapak Ibu temukan jawabannya? Pertanyaan apa yang ingin Bapak Ibu sung gitu ya. Kemudian setelah itu cari 5 jurnal tadi, kemudian referensi 5 buku. Kalau buku bisa searching di Google juga. Nah, kemudian yang bersinta tadi ya. Kemudian setelah itu kerangkanya. Nah, kerangkanya tadi. Tadi kan sudah ada contohnya juga ya di PPT 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau misalnya ingin cari tahu, itu Bapak Ibu bisa tuh berkunjung ke web Rama UT ya, yang untuk jurnal itu ya, jurnal pengumpulan Bapak Ibu semua nanti kan di Rama Repository. Nah, bisa Bapak Ibu nanti lihat websitenya Rama Repository. Kemudian Bapak Ibu, nih saya tampilkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti langsung saja, kalau bingung-bingung nanti langsung ke web jurnal Rama Sinta. Rama Repository, Rama Sinta. Rama Repository nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik rama.kemdikbud.go.id, kemudian search dokumennya. Nah, dokumennya diklik, nanti akan muncul banyak sekali penelitian yang masuk di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu mencari kaitannya dengan apa. Misalnya Bapak Ibu kaitannya dengan pendidikan karakter. Nah, nanti akan muncul penelitian-penelitian yang kaitannya dengan pendidikan karakter. Nah, ini muncul kan. Nah, misalnya ini pengaruh jenis buku pendidikan karakter yang tapi kalau di sini itu secara umum ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena masih secara umum, jadi Bapak Ibu filter sendiri mana yang match dengan topik Bapak Ibu. Nah, ini juga ada nih. Ada bisa di-download juga ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu karya teman-teman yang lain, nah mulai ada gambaran kan. Nah, cara mudahnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan lagi? Nanti tugas 1 silahkan dicicil ya. Nanti untuk tanggal waktunya saya sepertinya tidak yakin ya, Pak. Kalau detailnya tanggal 23 karena itu kan masih suasana lebaran banget ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau 23 April itu saya sangat memahami mungkin wah itu sangat nyerepek sekali ya. Mending saya fokus dulu ke persiapan lebaran ya Bapak Ibu ya. Kalau itu mah bisa kita negosiasi lagi gitu ya. Kalau dengan saya insya Allah bisa kita komunikasikan. Yang penting kita komunikasi gitu. Jadi untuk ketentuan penugasan jangan stres ya Bapak Ibu. Waduh tanggal 23 nih. Nah nanti kalau untuk belum selesai ya nggak apa-apa gitu ya.
santai aja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu berusaha untuk bisa mencoba nanti ya. Oke, nggak apa-apa seminggu ini kita fokus ke lebaran dulu ya. Nanti mungkin sambil Makasih, pas Bu. waktu rehat, ya. Kemudian nanti kalau waktu kira-kira saya bisa mengejar itu, selesaikan. Dah gitu aja ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau malah kita terlalu terforsir, terlalu saklek gitu ya, nanti malah nggak nyampe ilmunya ya. Malah terpaksa jadinya. Gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, yang terkait tugas 1 itu dijadikan satu file atau satu-satu gitu? Satu file aja di Word gitu kalau misalnya bingung ya. Ya, terima kasih. Ada Bu. lagi? Ya, kalau tugas bingung itu lihat mana nggih? Tugas 1 itu. di pembelajaran 3, Bu Eni. Enggak masuk di LMS apa e-learning? E-learning ya. Kalau saya Ini e-learning, kalau teman-teman apa ya? E-learning Bu sama. E-learning. nggak bisa masuk Iya. soalnya. Ada yang beda, Bu? Bu, mungkin tanya Bu. Tugas 1-nya kan ada juga di pelajaran 1. Pelajaran 1 itu ada di tugas 1, cuma ada sepertinya nggak ada jurnal, Bu. Yang ada di situ masalah, topik, terus 10 referensi dari 5 artikel, sama kerangka karangan. Hanya itu. Yang di pembelajaran 1 ya, Bu ya. Tugas itu kan ada situ tulisannya tugas 1 gitu. Di tugas 1. Iya, tugas 1. Belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti ya memang itu ya Bapak Ibu ya tadi kita membahas itu juga seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu nanti di sana juga sudah ada tuh langkah-langkah dalam pengumpulan tugasnya. Nah, itu langkah-langkahnya yang pertama Bapak Ibu nanti klik add submission, kemudian ketik topik artikel karya ilmiah yang saudara kembangkan pada kotak online text. Nah, nanti nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu ketik dulu di satu file Word, tapi nanti ada bagian tersendiri ketika mau mengisi menyusun penugasannya. Misalnya judul, silahkan nanti judulnya dituliskan di ini online text. Kemudian unggah file artikel, data, atau literatur yang digunakan sebagai dasar perumusan topik yang dikembangkan dengan memiliki add file submission. Nah, itu Bapak Ibu, nanti yang jurnal-jurnal yang Bapak Ibu sudah download atau mungkin Bapak Ibu hanya akan membagikan linknya di Word Bapak Ibu semuanya, itu nanti di upload di situ file submission, file seperti itu. Versinya bisa 2 versi. Jadi misalnya Bapak Ibu hanya klik lokasi artikel jurnalnya, diklik linknya, taruh di Word gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin download, itu bisa download artikel full, itu juga boleh. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya sepertinya. Baik, ini ya, silakan Bu siapa? Ratih. Iya Bu Ratih, silakan. Tadi kan ada yang buka publikasian tadi itu Bu. Setelah kita buka publikasian itu apa ya Bu? Untuk mencari jurnal tadi itu Bu. Apa yang kita ambil setelah dibuka aplikasi itu tadi Bu? Oh, yang Publish or Perish? Iya, Publish or Perish kalau sudah dibuka itu Ibu bisa klik crossref kemudian di keyword nanti silahkan diklik ya variabel yang ingin Ibu cari gitu. Nanti akan nye-screening Bapak Ibu. Nanti akan nye-screeningnya ya agak lama dikit gitu. Nanti tunggu aja. Nanti akan muncul 1000 artikel yang terkait dengan topik Bapak Ibu. Seperti itu. Itu Bu Rati. Bu. Iya. Nanti
Kalau Bapak Ibu masih kesulitan, di YouTube banyak sekali tutorial ya Bapak Ibu. Silahkan tutorial mencari jurnal dengan publish or perish. Nah, itu akan sangat efektif sekali Bapak Ibu. Kita sekarang sudah sangat terbuka sekali ya sumber informasi, sumber belajar itu banyak sekali yang bisa kita akses. Nah, cuma kadang kita navigatornya ya. Saya bingung nanti apa sih namanya untuk belajar itu. Nah, itu kan ya Bapak Ibu. Jadi untuk itulah adanya Tuton, saya tugasnya ya memfasilitasi Bapak Ibu semuanya supaya bisa mudah dan selesai nanti dalam mata kuliah ini gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini sepertinya memang perempuan semua ya, tidak ada bapak-bapak. Oke. Nah, ibu-ibu, jika memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan cukupkan pertemuan web kali ini. Mungkin ibu-ibu semuanya bisa melanjutkan mempersiapkan untuk lebaran ya. Ibu-ibu mungkin ada yang lebarannya besok, mungkin ada yang Sabtu ya. Nah, selanjutnya saya sekalian ya, Ibu, untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, meski kita baru jumpa sama, tapi saya yakin pasti saya juga ada kehilafan mungkin di grup ya. Mungkin saya slow respon atau apa, saya mohon dimaafkan lahir dan batin ya ibu-ibu semua. Iya, Bu. Sama-sama Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Nah, baik ibu-ibu semua, mari kita akhiri dengan hamdalah dan saya akhiri ya, langsung saja nanti bisa live, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin banyak live ya Ibu. Bu, terima kasih. Ya, mohon undur diri.